kedua, saya ingin tanya, siapa yang undang saya ke sini? Tapi ada yang kuliah 4 tahun, pengalamannya 2 tahun. Pengalaman 2 tahun. Kenapa? Ya karena dia tidak mengambil hikmah. Ini nggak nyindir siapa-siapa ya, Pak ya. Ini diri aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para guru, wabil khusus Ketua Pembina Masjid Nur Mirah Profesor Dr. Haryono, juga Ketua Panitia Peresmian Masjid Nur Mirah Ustadz Izul Mujahid, kemudian juga Pak Warsono, terima kasih yang sudah menampingi dari tadi, juga keluarga yang mewakafkan masjid ini. Insya Allah ini jadi aliran pahala yang tak henti untuk mereka. Keluarga Bapak Tisno Pamilih dan semua saja yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, karena ini berderet tokoh-tokoh ini hadir di sini. Mohon izin tanpa mulai rasa hormat kami tak menyebut nama satu persatu. Pertama tentu kita panjatkan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, bisa bersama-sama silaturahmi menyaksikan peresmian renovasi sebuah masjid. Yang kedua, saya ingin tanya, siapa yang undang saya ke sini? Saya jadi begini, Bos Ilan, saya ini betul-betul kagum dengan keuletan takmir Masjid Nur Mirah. Karena kami itu niat datang ke Solo, memang ada acara tadi dan acara juga besok. Lalu beredar flyer peresmian Masjid Nur Mirah oleh Anies Baswedan. Saya bilang, iki sopo yo sing ngundang iki yo. Terus saya pikir nih di mana gitu masjidnya. Jadi saya tanya kepada yang ngatur bilang, wah nggak tahu juga gitu. Nggak tahu juga. Dan ini adalah cara mengundang paling menaklukkan, Bapak. Ya, karena kalau mengundang itu kan dikirim undangan, bersedia atau tidak. Kalau ini sudah dikirimkan ke khalayak semua, maka yo mau tidak mau harus datang loh. Ya. Nah, tapi saya ingin sampaikan, saya bersyukur sekali bisa sampai di sini, bisa menyaksikan dari dekat. Insya Allah ini menjadi keberkahan buat semuanya. Jadi, saya mau sampaikan terima kasih. Sebuah kehormatan, saya tidak menyaksikan proses pembangunannya, tapi diberikan kesempatan untuk menyaksikan proses insya Allah penuntasannya nanti. Ini kan diresmikan tapi belum tuntas lah. Jadi Bapak Ibu, tolong dilihat di atas masih kosong Bapak Ibu. Itu harus dituntaskan. Insya Allah yang di sini nanti menuntaskan sama-sama semuanya. Ya. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih dan bersyukur sekali bisa melihat dari dekat, apalagi tadi dengar bahwa masjid ini adalah salah satu sentral kegiatan dakwah di Solo ini. Jadi semua yang kita lakukan di sini insya Allah kebermanfaatan untuk umatnya jelas. Nah, lalu saya diberikan tugas menyampaikan pesan-pesan. Ini saya nguyai Banyu Segoro Bapak Ibu. Ada di sini ustadz-ustadz lengkap, ustadz-ustadz lengkap, guru-guru ada. Jadi kalau dalam fikih itu Mas Ilan, tayamum itu batal kalau ada air, betul enggak? Nah saya ini tayamum, jenengan airnya Pak. Jadi batal saya ini kalau ngomong ini kalau ada air gitu. Tapi karena saya dapat tugas, jadi saya ingin nyampaikan beberapa. Dan ini tadi disampaikan juga bahwa ya kita
saling berikhtiar, Pak. Doakan juga ikhtiar perubahan untuk Indonesia nantinya bisa terlaksana. Ya, bisa terlaksana. Jadi dengan begitu nantinya bukan saja masjid ini yang maju, tapi bangsa Indonesia yang maju. Seperti pesan di sini. Pesannya adalah dari masjid untuk Indonesia bangkit. Apa sekarang belum bangkit ya? Belum ya? Belum. Tadi diceritakan bahwa biaya pembangunan masjid ini membengkak. Saat ini negara sedang efisiensi, Ustaz. Jadi segala macam yang bengkak-bengkak itu, ini agak membengkak ya. Tapi insya Allah tidak menimbulkan kerugian negara ya. Karena sekarang ini banyak yang terjerat kasus karena kerugian negara. Termasuk sahabat perjuangan kami, Pak Tom itu dituduh, ternyata tuduhannya tidak jelas. Yang nuduh siapa belum tahu kita, Pak. Nah, tapi kembali ke sini, barangkali ada beberapa ini yang jadi bahan renungan ya, renungan untuk kita semua. Kenapa saya katakan renungan? Ya, saya tidak berani menyampaikan ini sebagai sebuah pesan untuk kita laksanakan, tapi insya Allah kita renungkan sama-sama. Mengapa sekalian kita perlu reflektif renungkan? Kita semua menjalani hal yang sama, tapi pengalamannya beda-beda. Yang membuat seseorang itu berpengalaman kalau dia mengambil hikmah dari yang dijalani. Kalau tidak mengambil hikmah dari yang dijalani, dia tidak jadi pengalaman. Sama-sama kuliah 4 tahun, tapi punya pengalamannya 8 tahun. Bukan karena kuliahnya 8 tahun, karena dia mengambil hikmah yang banyak selama 4 tahun. Tapi ada yang kuliah 4 tahun, pengalamannya 2 tahun. Pengalaman 2 tahun. Kenapa? Ya karena dia tidak mengambil hikmah. Ini nggak nyindir siapa-siapa ya, Pak ya. Ini kita bicara tentang hikmah. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Nah, saya ingin berbagi barangkali beberapa hal yang mudah-mudahan jadi hikmah. Jadi peresmian masjid ini sebagai simbol keberkahan dan kemajuan bagi lingkungan di sini. Ada 5 hal mungkin yang bisa jadi bahan renungan. Pertama, tadi seperti disampaikan Pak Ketua Panitia, ketika Rasulullah memulai sebuah fase baru di Madinah, yang pertama didirikan adalah masjid. Dan masjid ini ditempatkan sebagai pusat peradaban. Pusat peradaban. Kalau kita lihat di zaman itu masjid bukan sekedar tempat untuk sujud, tempat untuk kegiatan ibadah mahdhah, tapi juga tempat untuk membangun pendidikan, mempererat ukhuwah, bahkan tempat untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi peradaban itu di situ. Tapi Ibu sekalian, para alim ulama yang kami hormati, membangun peradaban itu ada fasenya, Pak, sampai ke situ. 1, ada proses pengajaran, diajarkan. Lalu akhirnya membangun proses kebiasaan. Kebiasaan itu dibangun dari pengajaran. Kebiasaan. Setelah kebiasaan, dia menjadi budaya karena dikerjakan bersama-sama. Setelah jadi budaya, baru menjadi peradaban. Jadi peradaban yang dibangun itu lewat proses itu. Coba perhatikan, yang laki-laki dianjurkan sholat 5 waktu di masjid, dianjurkan. Ini kita bicara tentang tahun 700-an Masehi ya. Yang laki-laki dianjurkan untuk di masjid. Seminggu sekali wajib di masjid. Kapan itu? Jumat, wajib. Bayangkan di zaman itu belum ada konsep membangun peradaban orang ketemu semua. Dianjurkan 5 waktu, diwajibkan seminggu sekali. Apa yang terjadi? Ukhuwah itu terjadi.
ketemu semua laki-laki itu seminggu sekali minimal. Dan setahun 2 kali, laki perempuan berhalangan tidak berhalangan, tua muda, dianjurkan datang 2 kali setahun. Kapan itu? Idul Fitri. Bapak sekalian coba baca dengan lihat, kalau dari sisi ilmu sosiologi, dahsyat itu. Bagaimana masyarakat yang dulunya tidak pernah terbayang konsep ukhuwah, konsep ketemuan egaliter, ini ditemukan. Dan di masjid tidak ada yang namanya elit dan tidak elit. Betul tidak? Yang datang awal berdiri di mana? Depan. Kalau mau tahu yang namanya egaliter sesungguhnya, datang ke masjid. Tidak ada tempat yang lebih egaliter. Jadi tolong di masjid itu jangan dikasih tanda-tanda di situ, di bagian depan itu. Betul nggak? Itu namanya memprimitifkan masjid gitu. Lah wong sudah diajari egaliter kok diprimitifkan lagi. Betul nggak? Iya. Iya. Jadi dulu juga saya pas lagi di kantor pemerintah, boleh dicek. Saya paling tidak pernah mau dikasih duduk disiapkan di depan. Kalau datang telat ya di belakang. Betul ya? Nah, Allahu Akbar. Ini tempat paling egaliter. Tidak di tempat inilah, di masjid ini, si miskin yang paling rendah tidak punya perasaan minder untuk berdiri di saf terdepan. Betul tidak sih? Tak pernah ada, tidak ada orang miskin semiskin apapun minder duduk paling depan, nggak ada. Dan dia tidak minder sedikit pun bila sebelahnya adalah biliuner paling kaya. Betul tidak? Iya. Di mana itu adanya? Masjid. Di tempat lain, sebentar, baju saya cocok gak ya? Betul nggak ya? Masuk mana? Saya kira-kira cocok nggak ya? Niki aman deh, niki. Nah, iya. Tahu-tahu apa gitu kan kita nggak tahu, Pak. Bolo dewe ya. Kalau di Jogja namanya jape mete, Pak. Nah, kok menjauh sekarang? Gini. Ya, jadi ini adalah sebuah contoh bagaimana Rasulullah membangun peradaban yang egaliter dan dilatih. Betul tidak? Diajarkan, dibiasakan menjadi budaya, lalu jadi peradaban. Nah sekarang kalau organisasi ambil itu ketemuan rutin, kan ada meeting mingguan, meeting bulanan, betul tidak? Ini bayangkan sebuah masyarakat dilatih begitu di tahun 700-an. Wih, itu adalah sebuah revolusi sosiologi yang dahsyat. Biasanya yang ketemu rutin tuh elit saja, yang rakyat kebanyakan tidak ketemu rutin, Bapak, zaman itu. Yang ketemu rutin siapa? Bahasa resminya aristokrat. Aristokrat itu kaum bangsawan. Untuk pertama kalinya dibuat sebuah tempat yang tidak ada kelas bangsawan, tidak ada kelas rakyat kecil. Wih, ini dahsyat, betul-betul dahsyat. Nah, kembalikan itu di masjid-masjid ini. Insya Allah Nur Mirah ini bisa seperti itu.